Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, hari-hari ini dunia media sosial kita tengah diramaikan oleh adanya tulisan Gadhaj Adam di ijazah yang dikeluarkan UGM pada tahun 80-an, di mana itu dipicu oleh presentasi dari Rismon Hasiholan Sianipar di acara Rakyat Bersuara iNews TV beberapa hari yang lalu. Pada awalnya, tulisan Gadhaj Adam itu oleh seorang bocil yang bernama Topi Miring dianggapnya itu adalah sebuah keanehan, bahkan kemudian diamplifikasi oleh gerombolan penuduh ijazah palsu itu sebagai sebuah kepalsuan. Baik itu ditujukan kepada Rismon itu sendiri yang dianggap memanipulasi, atau kemudian setelah dinyatakan itu bukan rekayasa Rismon tapi memang itu benar adanya, kemudian tuduhan ditujukan bahwa ijazah yang dipakai oleh Rismon tersebut, yaitu dari uploadan media sosial Dian Sandi, dituduhnya sebagai palsu. Tuduhan itu kemudian dibungkam oleh sejumlah penelitian dari anggota Kagama Bela UGM, yaitu Roni Teguh dan Yosua Sinambela, juga dikuatkan oleh para ahli yang lain dari anggota Bela UGM. Tidak perlu kami sebutkan satu persatu karena mereka tidak semuanya ingin diekspos. Menyatakan bahwa tulisan Gadhaj pada watermark ijazah yang dikeluarkan UGM pada tahun 80-an itu sebetulnya adalah sebuah fitur keamanan klasik dari apa yang dinamakan security printing, atau lebih tepatnya disebut sebagai security microtext variant. Itu memang teknik klasik untuk keamanan dokumen, di mana hal itu juga sudah biasa dilakukan pada dunia intelijen, tidak hanya pada tulisan watermark UGM, misalkan pada dunia intelijen. Untuk menghindari pemalsuan misalkan stempel, maka ada bagian tertentu dari stempel itu dibikin kroak kalau bahasa Jawanya, entah pada bagian bingkai dari stempel atau pada huruf-huruf tertentu dari stempel itu. Itulah fitur keamanan klasik zaman dulu yang memang eranya belum era digital. Namun kemudian para penuduh ijazah palsu itu bungkam sendiri untuk tidak lagi menyebut bahwa apa yang disampaikan Rismon atau apa yang ada di dalam ijazah Jokowi yang diupload Dian Sandi yang digunakan presentasi Rismon itu sebagai palsu, karena ternyata sampel ijazah yang mereka pegang itu ternyata juga mengalami hal yang sama, atau ada watermark tulisannya Gadhaj Adam. Namun demikian, nampaknya mereka tidak kehabisan akal untuk bagaimana supaya ijazah Jokowi itu palsu, 99,9% palsu. Inilah yang tertangkap pada video yang tayang beberapa jam yang lalu, di mana dalam video tersebut duo Refli Harun dan Roy Suryo sekali lagi mereka melakukan framing bahwa ijazah Jokowi itu harus palsu. Caranya adalah dengan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dan ini yang paling penting, malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refli, posisinya juga sama. Posisi. Standar yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ijazah yang katanya asli milik Dian Sandi dan kemudian menjadi naskah ini. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gadhaj Madanya, ya. Gadhaj Madanya itu kalau dengan Gadhaj Adamnya itu kalau dengan pas foto, ini pas foto ya, itu posisinya dia lebih ke kanan, jauh banget. Jadi dia ada di sini, ada di ada di posisi kanan ini. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budiarto, kalaupun ada Gadhaj Adamnya, sebagian Gadhajnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying, ya. Jadi di sini Gadhaj Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto.
Jadi dia persis di ujung kanan Pak Soto, ada di sini Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gajas Adamnya itu di kanan Pak Soto, dan sebagian tulisan Gajasnya itu tertutup. Gajas ini Mas, Gajas Adam. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Berbeda dengan ini, yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan, dan dia posisinya ada di situ. Jadi kalau mau dipaksakan, ya itu ada dan sama, berarti ini mirip dengan penjelasan kita waktu saya punya kata-kata mencotot dulu. Mencotot. Printing yang standar dan printing yang resmi dan printing yang asli, tidak mungkin terjadi perbedaan yang sangat lebar. Jadi jangan kemudian secara simple, banyak orang-orang yang mengatakan kan itu ada tuh beredar tuh di berbagai podcast. Ada kok posisinya. Nah, dia sengaja nggak menyebutkan posisinya dari mana. Harus sama persis kalau itu mau dikatakan identik. Begitu Harus dia sama tidak persis, identik, begitu punya dia tidak Bambang sama posisinya, berarti Budiarto. 99,9% apa yang ada pada ijazah yang kemudian ditambahkan watermark ini adalah palsu. Posisinya sudah sangat berbeda antara posisi di ijazah milik almarhum Bambang Rudiarto yang itu terbit pada tahun 85 Mei 85 dengan yang ada di ijazah yang disebut itu ijazahnya Jokowi. Karena yang satu tidak tertutup Pak Soto, jauh banget dari Pak Soto dan masih ada jeda tulisan universitas dan agak turun. Sedangkan di Bambang Rudiarto itu posisinya adalah nempel di Pak Soto dan tulisan universitasnya sebagian tertutup Pak Soto. Jadi tetap ini adalah berbeda dan berarti 99,9% saya katakan palsu. Itulah framing yang dibikin oleh Roy Suryo. Mereka itu memang berusaha keras bagaimana agar ijazah milik Jokowi itu palsu, walaupun apa yang disampaikan mereka itu sangat subjektif dan tidak masuk akal. Lagi-lagi mereka menggunakan ijazah milik almarhum Bambang Rudi dari Fakultas Kehutanan yang lulus pada Mei 1985, sedangkan Jokowi itu lulus pada November 1985. Di ijazah milik Jokowi itu sudah terbukti identik ketika diuji oleh Puslapor dibandingkan dengan 13 ijazah milik rekannya. Nah ini aneh, gerombolan penuduh ijazah palsu selalu menggunakan standar kebenaran itu dari mereka sendiri. Dalam hal ini adalah satu-satunya sampel yang dimiliki oleh mereka, yaitu ijazah milik almarhum Bambang Rudi, Fakultas Kehutanan yang lulus pada Mei 1985, sebagai sebuah kebenaran tunggal. Bahkan ijazah satu biji itu dianggap sebagai standar kebenaran, dibanding ijazah Jokowi yang identik dengan 13 ijazah teman-temannya. Ini kan aneh dan jelas-jelas ini tidak masuk di akal ya. Bagaimana mungkin satu ijazah itu dianggap sebagai standar kebenaran dibanding 14 ijazah lainnya? Jelas ijazah Jokowi identik dengan 13 ijazah milik teman lainnya sesuai dengan apa yang diteliti oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini pun kalau kita bedah lagi, kita patut mempertanyakan keaslian dari ijazah milik almarhum Bambang Rudi. Patut dipertanyakan. Kenapa alasannya? Pertama, ijazah tersebut adalah benda mati yang pemiliknya pun sudah tiada. Ijazah itu dibawa oleh seorang alumnus UII yang bernama Rujito, di mana Rujito itu adalah adik almarhum dari Bambang Rudi. Ini juga patut dipertanyakan. Karena Rujito itu ternyata ya geng UII. Saya duga bahwa dia itu satu alma mater dengan Andika dan Wiryawan Ahmad. Keduanya adalah penasihat hukum para penggugat CLSD Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi mereka satu geng UII. Seperti kita ketahui bahwa dugaan saya UII ini erat kaitannya dengan
dukungan terhadap trio RRT. Mungkin tidak secara kelembagaan, mungkin hanya oknum-oknumnya saja. Karena kebetulan juga bahwa kampus di Yogyakarta yang memfasilitasi bedah buku dari Jokowi's White Paper itu adalah kampus UII. Beberapa bulan yang lalu mereka mengadakan bedah buku di kampus UII yang dihadiri oleh trio RRT. Nah, ini juga sangat mencurigakan. Ada apa dengan oknum-oknum di UII? Yang kedua, kita patut mempertanyakan ijazah milik almarhum Bambang Rudi. Karena apa? Karena dalam sidang CLS itu dikatakan bahwa ijazah milik almarhum Bambang Rudi materinya bernilai 500. Itu dikatakan oleh Tifa dan Ugroseno. Padahal seperti bukti-bukti yang sudah kita pegang bahwa ijazah dari Fakultas Kehutanan yang keluaran Mei, Agustus, November 1985 itu ternyata materinya 100 semua, sama dengan punya Jokowi. Nah, ini milik almarhum Bambang Rudi kok materinya 500, sesuai yang dikatakan oleh Ugroseno dan Tifa di sidang CLS. Lainnya lagi, bahwa ijazah milik almarhum Bambang Rudi itu ada hologramnya. Ini dinyatakan oleh Ugroseno dan juga Rujito pada sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, dari ini saja sudah sangat diragukan. Ijazah tersebut tidak dipegang oleh pemiliknya sendiri. Dalam hal ini ada almarhum, tapi dibawa oleh Rujito untuk kesaksian di CLS, di mana Rujito itu adalah alumnus UII. Dugaan saya satu alma mater dengan Wiryawan Ahmad dan Andika, dua penasihat hukum penggugat di sidang CLS. Terus lainnya, ada hologram, seperti yang saya sampaikan, itu dikatakan oleh Ugroseno dan Rujito. Materinya 500, itu dinyatakan oleh Ugroseno dan Tifa. Nah, ini aneh. Hal-hal yang aneh demikian, kok bisa-bisanya dipakai sebagai standar kebenaran oleh para penduduk ijazah palsu dan gerombolannya. Tadi Roy juga menyinggung bahwa ijazah-ijazah tersebut dulu sudah pernah dipakai untuk memperbandingkan apa yang dinamakan oleh Roy sebagai mencotot. Saya tahu itu. Hal mencotot itu pun juga ada keanehan pada ijazah almarhum Bambang Rudi. Di mana saat itu Roy mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak identik dengan ijazah milik Pronojiwo dan Sri Murtiningsih. Disebabkan oleh huruf A pada kata sarjana itu milik Jokowi itu dikatakan hanya menyentuh sedikit dari logo UGM. Sedangkan pada ijazah milik Pronojiwo dan Sri Murtiningsih agak ke dalam, menyentuhnya lebih banyak huruf A pada kata sarjana dengan logo UGM. Namun demikian, Roy Suryo tidak mau menggunakan sampel ijazah yang lain dari rekan Jokowi, yaitu Andi Primaria, di mana saya menemukan bahwa ternyata milik Andi Primaria itu sangat identik dengan Jokowi, di mana huruf A pada kata sarjana pun hanya menyentuh sedikit pada logo UGM. Justru keanehan muncul bahwa ijazah milik almarhum Bambang Rudi sama sekali huruf A-nya tidak menyentuh logo UGM. Jauh dari logo UGM. Akan saya tunjukkan buktinya, walaupun ini dulu sudah saya presentasikan secara sederhana beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya. Nah, ini adalah ijazah milik Jokowi, di mana huruf A-nya hanya menyentuh sedikit dari logo UGM. Sedangkan milik Pronojiwo huruf A-nya menyentuh banyak dari logo UGM. Milik Sri Murtiningsih juga menyentuh banyak dari logo UGM. Kemudian oleh Roy Suryo dikatakan bahwa ini punya Jokowi tidak identik dengan dua temannya. Lalu kemudian saya menemukan bahwa ijazah milik Andi Primaria itu ternyata juga identik dengan punya Jokowi, di mana huruf A-nya itu hanya menyentuh sedikit. Ini identik dengan ini. Sekarang kita bandingkan dengan milik almarhum Bambang Rudi ya, yang selalu dikatakan oleh mereka sebagai standar kebenaran. Ini. Huruf A-nya sama sekali tidak menyentuh dari logo UGM. Huruf A-nya jauh,
atau dulu yang saya katakan minggat dari logo UGM. Nah, ini aneh. 4 sampel ijazah Fakultas Kehutanan tahun 1985, huruf A-nya itu menyentuh logo UGM. Ada yang menyentuh sedikit, yaitu milik Jokowi dan Andi Primaria, sedangkan yang menyentuh banyak milik Pronojiwo dan Sri Murti Ningsih. Sedangkan milik Bambang Rudi sama sekali tidak menyentuh logo UGM huruf A pada kata sarjananya atau jauh. Nah, standar ini kemudian diulangi lagi oleh Roy Suryo, di mana dia mengatakan bahwa pada tulisan Gadhaj Adam milik Bambang Rudi itu dikatakan menyentuh foto dan stempel. Sedangkan milik Jokowi itu tidak menyentuh foto dan stempel. Ini jelas penyesatan yang mudah digugurkan kalau kita mau menggunakan sedikit pikiran. Kita tahu bahwa di ijazah itu 2 hal yang sangat dinamis lokasinya, atau lokasinya antara satu ijazah dengan ijazah yang lain tidak presisi persis. Apa itu? Yaitu foto itu sendiri dan stempel. Orang melekatkan foto pada ijazah tentunya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau kita mau teliti mili per mili, jelas pasti ada perbedaan posisinya. Tidak mungkin presisi orang menempelkan foto di ijazah. Pasti ada perbedaan dari atas bawahnya, dari kanan kirinya. Walaupun cuman ukuran mili per mili, pasti ada geser-menggeser, berbeda lokasinya, tidak bisa presisi. Yang kedua, stempel. Orang menyetempel juga tidak mungkin presisi tepat titik koordinatnya. Atau mili per mili dari atas bawah, kanan, kiri, sama persis tidak mungkin. Karena orang nyetempel itu ya langsung begitu saja, tidak harus diukur kanan kiri, atas bawah. Penempelan foto maupun stempel itu adalah 2 hal yang paling dinamis penempatannya pada ijazah. Nah, ini Roy mencoba menyesatkan opini publik dengan hal itu, dengan mengatakan bahwa tulisan watermark Gadhaj Adam pada ijazah milik almarhum Bambang Rudi itu dekat dengan foto atau dikatakan menyentuh dengan foto dan dengan stempelnya. Sedangkan milik Jokowi tidak. Padahal sudah saya jelaskan tadi bahwa foto dan stempel itu 2 hal yang penempatannya sangat dinamis pada ijazah. Masing-masing orang bisa beda-beda walaupun ukurannya per mili lokasinya. Yang terpenting itu adalah lokasi dari tulisan Gadhaj Mada itu ada pada sesuatu yang sifatnya statis, yaitu di garis bawah dari nama dekan. Garis bawah itu sudah cetakan dari percetakan yang membuat ijazah, jadi sifatnya tidak dinamis tapi statis. Nah, dari hasil penelitian kami bahwa tulisan Gadhaj Adam itu jelas adalah 4 baris di bawah garis cetak dari nama dekan. Itu yang lebih terpercaya. Dan milik Jokowi sama persis dengan banyak ijazah yang telah kami teliti dari tim Bela UGM. Sedangkan milik Bambang Rudi, kalau memang dikatakan oleh Roy Suryo berbeda dengan Jokowi, artinya juga berbeda dengan banyak ijazah yang kami teliti. Bela UGM sudah meneliti banyak ijazah dari Fakultas Kehutanan, juga beberapa sampel ijazah dari fakultas lain dalam hal watermark tulisan Gadhaj Adam, dan itu identik dengan punya Jokowi. Sedangkan punya Bambang Rudi, kami tidak tahu apakah itu identik seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita patut curiga terhadap ijazah milik almarhum Bambang Rudi karena apa? Dikatakan oleh mereka materinya 500 dan ada hologramnya. Sesuatu yang tidak ada pada ijazah keluaran Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Tidak, materai tidak 500 dan tidak ada hologramnya. Sedangkan mereka mengatakan itu di sidang CLS. Materai 500 dikatakan oleh Tifa dan Nugroho Seno
ada hologramnya dikatakan oleh Ugrasena dan Rujito. Jadi tidak bisa lagi Rai dan gerombolannya menggunakan standar kebenaran hanya berdasarkan ijazah milik almarhum Bambang Rudi, yang semestinya justru harus kita periksa ijazah milik almarhum Bambang Rudi itu apakah asli atau tidak. Karena indikasinya seperti yang mereka katakan sendiri di sidang CLS, materinya 500 ada hologramnya. Itu sangat mencurigakan. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan bagi publik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.